Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang tetap memelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menanggapi salah satu komentar dari teman kita yang bertanya, "Bang, kenapa tidak pelihara ikan mas koki kualitas bagus padahal akuariumnya sudah lumayan besar, kemudian filternya juga sudah lumayan bagus?" Jadi di sini saya coba jawab berdasarkan apa yang saya pahami tentang memelihara ikan mas koki, dan di sini saya juga ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana tips memelihara ikan mas koki baik dan benar. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Jadi saya sedikit bercerita awal saya pelihara ikan mas koki ini sekitar 4 tahun yang lalu, di awal pandemi COVID dulu. Jadi kalau misalnya hobi ikan ini memang dari kecil teman-teman, saya hobi dengan ikan hias, cuma gak kesampaian ya karena dulu doktrinnya peralatan akuarium itu mahal. Jadi zaman-zaman saya kecil dulu SD itu lagi trennya itu ikan mas koki ini sama ikan lohan teman-teman. Nah itu yang saya amati ya. Kalau ikan arwana, ikan-ikan yang lain itu nggak pernah saya lihat ya, karena mungkin ada ya orang pelihara, tapi saya tidak pernah lihat. Kalau ikan mas koki dan ikan lohan itu saya sering sekali lihat di rumah keluarga saya. Jadi pengen sekali punya akuarium dari kecil, cuma doktrinnya peralatan akuarium itu mahal, listriknya juga besar kalau dulu ya. Tapi setelah saya pahami saat ini ya, ternyata peralatan akuarium itu murah, bisa dibeli secara online. Media filter, semua kebutuhan akuarium itu kita bisa beli secara online dengan harga yang cukup lumayan murah, dan kita bisa memilih variasi ya peralatan akuarium yang hemat listrik, seperti itu teman-teman. Jadi di awal pandemi itu saya juga baru kenal ya dengan belanja online. Jadi disitulah awal saya pelihara ikan mas koki dengan kaca bekas. Kaca itu saya dapatkan di tong sampah teman-teman. Saya potong di toko pembuatan lemari ya, lemari kaca itu potong sesuai dengan kaca yang saya dapat dari tong sampah tadi. Dapatlah ukuran akuarium saya itu 48 cm kali lebar 22 cm, tingginya 28 cm. Itu menurut saya pada saat itu lumayan besar tuh teman-teman. Di zaman 2020 itu saya merasa itu akuarium sudah lumayan besar. Tapi kenyataannya ya itu kalau untuk pemeliharaan ikan mas koki kecil sekali teman-teman. Jadi setelah di akuarium 48 cm tadi ya, saya menggunakan filter yang terbuat dari botol air mineral teman-teman ya, dengan kapas seadanya, yang penting nyaring saja, nyaring air ya maksudnya. Nah seperti itu, lama-kelamaan ya pengetahuan saya bertambah, seperti menambahkan lampu di akuarium, kemudian saya buatkan mejanya. Kemudian setelah saya rasa makin bertambah nih pengetahuan saya upgrade akuarium saya ke ukuran 75 cm kali 35, tinggi 35. Jadi setelah di akuarium itu saya pelihara ikan mas koki masih kualitas pasar teman-teman. Saya beli di toko akuarium ya, harganya 5 ribuan ya. Pelihara, filternya sudah lumayan bagus, pakai toples pada saat itu. Toples itu saya dapat dari bekas-bekas jajan ya, bekas-bekas permen dan sebagainya. Kita di warung saya bikin jadi filter akuarium. Nah filter itu terinspirasi dari penyaringan air. Kebetulan di rumah saya yang lama itu airnya kuning ya, warna kuning. Jadi disaring airnya itu pakai ijuk, pakai sabut kelapa, kemudian dikasih batu kerikil. Nah dari situ terinspirasi saya bikinlah filter dari toples tersebut dengan pakai ijuk, pakai sabut kelapa, kemudian pakai batu kerikil. Nah selanjutnya saya belanja online ya, beli bioring untuk media filter biologisnya pada saat itu ya. Jadi ikan yang saya pelihara kualitas pasar. Kemudian lanjut akhirnya di tahun 2022 rasanya 2022 awal teman-teman
itu saya upgrade lagi tank saya yang 75 saya jual, yang 50 cm masih saya pakai ya untuk pelihara ikan mas koki yang kecil-kecil. Kemudian saya beli yang 1 meter teman-teman, 1 meter itu saya pelihara masih kualitas pasar teman-teman, karena ya pengetahuan saya pada saat itu ikan itu ya beli di toko akuarium saja yang bagus. Jadi setelah saya pelajari ternyata ikan mas koki itu ada yang kualitas bagus teman-teman ya, kualitas bagus yang seperti fancy, yang grade A, grade B, grade C, seperti itulah ya. Kalau di Pulau Jawa itu pasti seperti itu ya, untuk penilaian dari ikan mas koki. Ada yang show quality yang untuk dijadikan bahan kontes ya, kemudian grade A, grade B, grade C, kemudian ada fancy dan lain sebagainya. Nah setelah itu saya dikasih tahu teman saya bahwasanya ada seller ikan mas koki yang lumayan bagus. Jadi di tempat saya ini di Jambi, jadi saya coba ke situ cari ikan mas koki, ketemulah ikan mas koki yang gak lumayan bagus ya. Tapi kalau saya prediksi ikan yang saya beli ini merupakan ikan yang masih kualitas pasar kalau di daerah Jawa. Kalau di tempat saya di Jambi ini sudah dikategorikan lumayan bagus. Nah itulah teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu ya, contohnya di Pulau Jawa itu kan kalau ikan mas koki kan melimpah teman-teman. Ada petaninya banyak di Tulungagung ya, di Jakarta dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya seller ikan mas koki, petani yang luar biasa hebat. Jadi harganya ya relatif murah ya. Kalau untuk fancy mungkin saya rasa satu ekornya bisa 100 sampai 200 ribuan sudah dapat yang bagus ikan mas kokinya. Nah kalau di tempat saya teman-teman, untuk kualitas fancy yang ada di Pulau Jawa itu lumayan mahal teman-teman di Jambi ya. Nah kalau di tempat saya ini lumayan mahal per satu ikan. Itu pernah saya tanya, satu ikan itu harganya 300 sampai dengan 500 ribu teman-teman. Lumayan mahal kalau bagi saya ya, karena ikan yang tidak terlalu besar. Kalau di Pulau Jawa dengan harga yang 100 sampai 200 ribu itu ikannya sudah lumayan besar ya, sudah mendekati jumbo. Itu lumayan lah ya kalau saya perhatikan. Dengan saya sering nonton di YouTube ya, yang beli ikan dan lain sebagainya, itu lumayan besar dengan harga 100 sampai 200 ribuan. Kalau di tempat saya itu 300 sampai 500 ribu itu ukurannya kecil. Ya kecil dari ikan yang teman-teman lihat di akuarium saya saat ini. Nah, saya beranikanlah beli ikan yang kualitasnya lumayan bagus ya, boleh dikatakan fancy di tempat yang tadi ya. Saya beli harganya pada saat itu 1 ekor 250 ribu. Jadi 2 ekor saya beli. Saat itu saya beli jantan dan betina. Dan alhamdulillah saya coba ternakan ikan ini, saya coba kawinkan. Dapatlah hasilnya anakan yang saat ini ada di akuarium 150 cm ini. Anakannya itu banyak sekali teman-teman. Ada mungkin sekitar 200 ekoran. Saya kasih ke teman saya, kemudian saya kasih ke anak murid saya. Kebetulan saya seorang guru, saya kasih. Karena keterbatasan akuarium dan tempat untuk pemeliharaan ya, terpaksa saya kasih ke anak murid saya dan teman-teman ya. Nah itulah perjalanan saya pelihara ikan mas koki. Alasan saya karena ya harga ikan mas koki yang kualitas bagus itu mahal sekali teman-teman di tempat saya. Nah perkembangannya entah sampai di tahun 2024 ini mungkin ada penurunan dan lain sebagainya, itu saya kurang tahu karena saya belum ada nih jalan ataupun ke tempat penjual ataupun seller ikan mas koki yang ada di Jambi. Nah di sini teman-teman, akuarium ini sudah bagus 150 cm kali 60, tinggi 60, secara hitungan airnya 500 literan. Kenapa tidak pelihara ikan bagus? Alasan kedua, karena saya belum pede dengan filter yang saya miliki saat ini. Memang di sini filternya sudah buat air akuarium kristal clear, bersih, sehat untuk ikan mas koki yang saya pelihara. Cuma ada cumanya. Di sini ikan yang saya pelihara cuma sedikit teman-teman, cuma 5 ekor.
Kalau dulu sebelum ini ikannya ada sekitar 12 ekor, itu di 1 minggu airnya sudah mulai berkabut teman-teman, berkabut, kotor. Dan kalau untuk ditinggalkan mudik lebaran atau liburan, itu pemberian makannya cuma 2 kali sehari, airnya tetap bening. Tapi kalau lebih dari 2 kali itu airnya pasti berkabut. Nah, disitulah alasan saya belum berani ataupun belum bisa pelihara ikan mas koki yang kualitas bagus, kualitas pensi lah ya, yang enak dipandang. Jadi filternya belum begitu bagus. Top filter ini memang maksimal menyaring kotoran, cuma ya menurut saya harus ada upgrade yang lebih baik ya. Jadi selain harga yang mahal, filternya belum mumpuni. Rencana saya ya memang pelan-pelan saya akan upgrade akuarium ini. Ya filternya akan saya ubah ke SAM filter, tapi saya tidak mau melubangi kaca akuarium ini. Palingan saya nanti pakai box overflow yang saya sedang pelajari ya, bagaimana sistemnya dan juga kelemahan serta kelebihannya. Jadi upgrade filternya dulu, kemudian pelan-pelan baru saya akan beli ikan yang bagus ya teman-teman. Siapapun penghobi ikan mas koki pasti ingin sekali punya ikan yang bagus. Tapi kita harus belajar dulu bagaimana filter yang bagus untuk ikan mas koki, kemudian perawatannya seperti apa. Saya rasa sudah 4 tahun ini sudah cukup saya untuk belajar. Cuma kendalanya dari segi dana ya, untuk upgrade filter dan lain sebagainya itu butuh waktu ya untuk upgrade-nya. Jadi itu saja alasan saya kenapa saya tidak pelihara ikan yang bagus. Semoga teman-teman yang pelihara ikan mas koki makin semangat dan juga makin banyak bertambah ya pengetahuannya tentang pemeliharaan ikan mas koki. Karena kalau kita tidak mau belajar dan juga tidak mau memahami bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar, yang terjadi adalah kita keluar uang nih beli ikan, 1 minggu mati, 2 hari mati, akhirnya cepat berkabut, kemudian kotoran tidak tersedot oleh filter. Nah itulah yang masalah akan terjadi ketika kita tidak mau memahami bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.